Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6B yang beranggotakan yang pertama Wahyu Gilang Prasetyo, yang kedua Muhammad Irzan Koril Malik, yang ketiga Yoga Dusuma Aji akan membuat video guna untuk menyelesaikan tugas pertemuan keempat, yaitu tentang proses pembuatan bubut luar dan dalam, proses undercut, dan pembuatan ulir dalam dan luar. Selamat menikmati video yang kami sajikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irzan Khairul Malik, NIM 202012051, kelas Teknik Industri B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pembubutan luar dan dalam. Adapun penjelasannya ada pada video di samping. Proses pembubutan luar. 1. Pasang benda kerja pada cak. 2. Pasang pahat untuk pembuatan luar. Lalu setting pahat sesuai senter atau sederajat dengan benda kerja. 3. Dekatkan pahat ke benda kerja untuk mencari titik 0. 4. Nyalakan mesin bubut. 5. Dekatkan mata pahat ke benda kerja yang berputar. 6. Lakukan pemakanan dengan menggerakkan eretan melintang, kemudian arahkan. 7. Bantu proses pembubutan luar dengan cairan pendingin. 8. Hentikan dan melakukan pengukuran diameter awal pada proses pembubutan benda kerja. 9. Lakukan pembuatan kembali. 10. Hentikan mesin, kemudian lepas benda kerja dari cak, lalu lakukan pengukuran benda kerja setelah proses pembubutan agar sesuai dengan ukuran yang diminta. Proses pembubutan dalam pengerjaan pembubutan dalam memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan proses penyayatan tidak dapat dilihat dan diamati secara jelas oleh operator. Operator mesin bubut harus berhati-hati dan fokus dalam menjalankan eretan mesin agar pahat bergerak sesuai dengan yang direncanakan. Untuk pembubutan dapat dilakukan dua cara. Putaran sumbu utama mesin, putaran ke kiri atau ke belakang, dan putaran ke kanan atau ke depan. Jika putaran kiri, maka pahat memotong dari dalam dengan posisi mata pahat dekati operator. Sedangkan untuk putaran ke kanan, maka mata pahat menghadap ke depan dengan penyayatan menjauhi operator. Urutkan memproses bubut dalam. 1. Mempersiapkan bahan mesin dan peralatan lainnya yang akan digunakan. 2. Mengecek ukuran bahan mula-mula yang akan dikerjakan. 3. Pasang benda kerja pada cak dengan mencengkamkan pada kerja dengan cak rahang 3. 4. Pasang pahat bubut dalam dan setting pahat. 5. Proses pembubutan dalam dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Dusuma Aji dengan NIM 202012054 akan membahas tentang undercut atau bubut alur. Ketentuan dalam melakukan bubut alur adalah: yang pertama, pahat harus sejajar dengan senter. Yang kedua, pahat tegak lurus terhadap benda kerja. Yang ketiga, panjang pahat yang keluar rumah pahat maksimal 2 kali lebar pahat. Yang keempat, kedalaman pemakanan maksimal adalah 0,5 mm. Yang kelima, kecepatan putar spindle berkisar antara 1/3 sampai setengah kecepatan normal. Alat-alat yang digunakan dalam pembubutan alur adalah: yang pertama adalah kunci cekam atau cak, kemudian kunci toolbox, jangka sorong, yang terakhir adalah pahat bubut alur. Langkah kerja sebagai berikut. Pasang benda kerja pada cak. Agar benda kerja tidak terlepas pada saat pembubutan, pastikan benda kerja terkunci dengan kuat. Selanjutnya yaitu memberi tanda lebar pengaluran yang akan dilakukan. Tanda ini penting untuk menjadi pedoman saat pengaluran.
Pada video, lebar alur yang akan dibuat yaitu 5 mm. Selanjutnya, pahat alur dipasang pada rumah pahat. Pastikan ujung pahat sejajar dengan senter putar. Langkah berikutnya yaitu memastikan pahat alur tegak lurus terhadap benda kerja, yaitu dengan menempelkan ujung pahat alur ke benda kerja hingga terlihat ujung pahat alur keseluruhan menyentuh benda kerja, atau pahat alur tidak miring. Selanjutnya, mendekatkan pahat alur ke benda kerja, lalu mesin dinyalakan. Pengaluran dimulai dari pangkal alur yang akan dibuat. Adapun besar putaran spindle yang digunakan yaitu 1/3 sampai setengah putaran normal. Putaran normal yaitu putaran yang digunakan saat pembubutan rata. Sebagai contoh, jika putaran pada pembubutan rata 360 rpm, maka pada pembubutan alur adalah 120 rpm. Hal ini dilakukan agar pahat alur tidak patah. Pengaluran dilakukan perlahan dengan menggerakkan eretan melintang hingga mencapai diameter 10 mm. Setelah pengaluran pada salah satu bidang selesai, periksa ukurannya, yaitu diameter 10 mm. Selanjutnya kita kerjakan bidang kedua, agar lebar alur mencapai 5 mm dengan diameter yang sama yaitu 10 mm. Penyayatan benda kerja dilakukan dengan perlahan dengan menggerakkan eretan melintang. Setelah pahat alur mencapai diameter 10 mm, selanjutnya dilakukan finishing dengan menggerakkan pahat alur ke kiri lalu pahat alur dikeluarkan. Berikut adalah contoh bubut alur pada ujung ulir yang berfungsi agar mur dapat bergerak sampai pada ujung ulir. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gilang Prasetyo dengan NIM 2001012012068 akan menjelaskan tentang pembuatan ulir luar dan ulir dalam. Yang pertama, pembuatan ulir luar. Langkah-langkah pembubutan ulir luar yaitu 1. Mempersiapkan gambar kerja. Siapkan gambar kerja dan pahami dimensi-dimensi sesuai dengan permintaan gambar kerja. Hal ini penting agar pada waktu memproses pembubutan tidak terjadi kesalahan. 2. Mempersiapkan alat potong. Beberapa alat potong yang perlu disiapkan adalah pahat rata ISO 6 untuk pembubutan diameter luar dari ulir, pahat muka chamfer ISO 2 untuk pembubutan muka dan membuat pinggul atau chamfer, pahat alur ISO 7 untuk pembubutan alur pembebas pada waktu perguliran, pahat alur metris untuk pembubutan ulir. 3. Membuat diameter mayor untuk ulir luar.
Untuk pembubutan ulir luar, diameter mayor dari ulir biasanya dikurangi sebesar 0,2 mm dengan tujuan pada waktu proses penguliran terjadi build up chip pada puncak ulir, maka diameter ulir luar akan pas dan mudah pada waktu pengepasan. Misalnya, pembubutan ulir M10, maka sebelumnya dilakukan penguliran diameter yang dibubut adalah 9,8 mm. 4. Membuat alur pembebas ulir. Alur pembebas atau undercut perlu dibuat agar pada waktu penguliran pahat tidak menabrak pada bagian pojok atau siku pada pembubutan ulir dengan diameter bertingkat, dan agar pada waktu pengepasan bisa mepet dengan bagian pojok atau siku. 5. Mengatur jarak puncak atau pitch yang diinginkan. Aturlah pitch sesuai dengan tuntutan gambar dengan cara melihat tabel otomatis ulir dan memutar tuas roda gigi pada gearbox fit sesuai dengan tabel. 6. Mengecek kesesuaian jarak puncak ulir. Untuk mengecek kesesuaian jarak puncak ulir, maka dilakukan pembubutan ulir dengan kedalaman setipis mungkin dan kemudian dicek dengan mal ulir atau pitch gauge. 7. Pembubutan ulir. Setelah sesuai, maka pembubutan ulir dapat dilakukan dengan penambahan kedalaman 0,1 setiap penyayatan. Untuk proses finishing, penambahan kedalaman sebesar 0,02 mm dan dilakukan 2-3 kali penyayatan pada kedalaman yang sama setelah selesai cek dengan mur atau ring thread gauge. Selanjutnya, pembuatan ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam, pada prinsipnya sama dengan pembubutan ulir luar, hanya berbeda pada alat potong dan ukuran pembubutan rata sebelum diulir. Langkah-langkahnya antara lain: 1. Mempersiapkan gambar kerja. 2. Mempersiapkan alat potong. Alat potong yang digunakan antara lain: center drill. Center drill digunakan untuk membuat awalan lubang pada pengeboran lubang di mesin bubut. Twist drill digunakan untuk membuat lubang awal pada proses pembubutan ulir dalam. Pahat ISO 8 atau ISO 9. Setelah dilubangi dengan twist drill, maka dilakukan proses boring, yaitu pembesaran lubang dengan ISO 8 untuk lubang tembus dan ISO 9 untuk lubang bertingkat. Pahat alur dalam. Pada lubang bertingkat atau ulir tidak tembus, maka perlu dibuat alur untuk pembebasan ulir dengan pahat alur dalam. Pahat ulir dalam digunakan untuk pembubutan ulir dalam. 3. Membubut diameter minor untuk ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam, maka diameter lubang yang dibubut adalah sebesar diameter mayor ulir dikurangi pitch atau jarak puncak ulir. Misalnya, ulir M16 dikali 2, maka diameter lubang yang dibuat adalah 16 dikurangi 2 sama dengan 14 mm. Dan agar dalam pengepasan ulir lebih mudah, biasanya diameter minor ditambah 0,2 mm sehingga diameter yang dibubut adalah 14,2 mm. Untuk selanjutnya, proses pembubutan ulir dalam sama dengan pembubutan ulir luar. Yang keempat, membuat alur pembebas ulir. Yang kelima, mengatur jarak puncak atau pitch yang diinginkan. Yang keenam, mengecek kesesuaian jarak puncak ulir. Yang ketujuh adalah pembubutan ulir. Sekian video yang dapat kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat.